Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali di Mapel Gambar Teknik. Eh, Selamat datang di materi awalan untuk pelajaran saya gambar teknik, yakni pengertian gambar teknik. Jadi sebelum kita belajar mengenai gambar teknik, maka kita harus tahu dulu apa sih gambar teknik itu. Di sini saya Eka Patria Krisna, sarjana teknik, akan mengisi materi gambar teknik untuk kelas 10. Jadi, gambar teknik itu apa sih? Gambar teknik, di dunia teknik terdapat istilah gambar teknik yang mana bukan hanya di jurusan arsitek dan sipil saja. Jadi gambar teknik juga bisa ditemui di jurusan teknik mesin, industri, elektro, dan teknik lainnya yang membutuhkan gambar detail dan ukuran presisi. Sebenarnya apa definisi dari gambar teknik, terutama gambar teknik di bidang eh, sekolah menengah kejuruan. Nah, definisinya sendiri secara harfiah, gambar teknik terdiri dari dua kata, yakni gambar dan juga teknik. Gambar sendiri itu berarti suatu alat untuk berkomunikasi secara visual, sedangkan teknik sendiri yakni cara kerja yang bersistem atau sistematis di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi sehingga pengertian dari gambar teknik bisa disimpulkan sebagai berikut ya anak-anak. Gambar yang bersifat tegas terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuannya. Jadi gambar teknik itu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain yang ada di lapangan yang mengerjakan suatu proyek yang membutuhkan rancangan-rancangan yang dituangkan di dalam biasanya di dalam kertas ataupun file gambar yang mana itu sebagai acuan untuk membentuk atau membangun suatu rancangan di proyek lapangan. Nah, tujuan pembuatan gambar sendiri, yakni ada beberapa ya. Jadi tujuannya ada 3. Pertama, penyampaian informasi. Jadi gambar mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang yang bersangkutan. Seperti kepada perencanaan proses, pembuat produk, pemeriksaan, perakitan, dan seterusnya. Penafsiran gambar dibutuhkan untuk penentuan secara objektif. Nah, maksudnya di sini, jadi penyampaian informasi akan sesuatu hal, misalnya cara membuat atau merancang sebuah menara rig. Jadi di dalam mendirikan suatu menara rig pemboran itu biasanya melihat modul perakitan dari mesin itu sendiri. Biasanya dituangkan dengan gambar-gambar. Jadi gambar itu sebagai informasi untuk mendirikan misalnya menara rig. Jadi gambar itu sebagai informasi utama untuk mendirikan rig itu sendiri. Kalau misalnya dengan kata-kata saja itu kurang mengena atau kurang informatif bagi orang yang di lapangan. Kedua, sebagai informasi penting berkelanjutan, yakni gambar merupakan data teknis yang sangat ampuh, di mana informasi yang begitu banyak dapat dipadatkan dan dikumpulkan dalam bentuk gambar. Ketika bagian suatu produk diperbaiki,
kita dapat melihat gambar untuk menentukan seperti apa sih perbaikan yang dibutuhkan. Gambar juga diperlukan sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru, karena orang teknik akan melakukan perbaikan berkelanjutan. Maka dari itu penyimpanan gambar dan kodifikasi nomor urut gambar sangat penting. Jadi untuk pembangunan sesuatu ataupun perbaikan itu biasanya kontinuitas atau berkelanjutan. Jadi tidak serta-merta hari ini selesai, esok hari nggak dikerjakan lagi, itu bukan seperti itu ya anak-anak. Jadi biasanya suatu hal itu pasti ada perbaikan atau perawatan maintenance yang berkala. Jadi suatu saat gambar teknik atau acuan dari suatu benda atau suatu bangunan itu biasanya digunakan lagi. Nah, tujuan pembuatan gambar ketiga, yang terakhir, peningkat daya pikir. Jadi di dalam perencanaan konsep abstrak yang melintas dalam pikiran, diwujudkan dalam bentuk gambar melalui suatu proses. Pertama-tama, menganalisa masalah dan wujudkan dengan bentuk gambar. Kemudian teliti dan evaluasi gambar, ulangi proses tersebut sehingga dapat menghasilkan gambar yang sempurna. Jadi di dalam gambar teknik itu namanya gambar teknik, jadi gambar itu sesuai dengan ukuran atau gambar yang dimaksud. Jadi diskalakan. Artinya apa? Wujud benda yang digambar di atas gambar ataupun menggunakan software menggambar suatu bentuk atau benda itu biasanya diskalakan sesuai dengan bentuk asli gambar di lapangan, bentuk asli benda yang ada di lapangan. Jadi bukan gambar yang istilahnya sembarangan. Jadi ukurannya itu sudah ditentukan. Nah, kita berbicara lagi dengan sifat gambar teknik. Jadi ada 5 sifat gambar teknik, yakni pertama komunikatif, 2 normatif, ketiga akurat, keempat terukur, kelima efektif. Nah, sifat pertama yakni komunikatif. Suatu gambar harus dapat menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh juru gambar kepada para pembacanya dengan mudah. Jadi artinya apa? Suatu gambar itu harus dimengerti oleh orang lain. Jadi agar mereka bisa mengerti apa yang akan kita sampaikan. Jadi kalau misalnya disamakan dengan lukisan yang abstrak dan sebagainya itu tidak boleh, karena di sini gambar teknik sekali lagi sifatnya komunikatif. Jadi artinya apa? Menyampaikan sebuah informasi yang bisa dimengerti oleh orang lain. Kedua, normatif. Gambarnya dibuat harus sesuai aturan atau standar yang berlaku. Biasanya standar yang digunakan ISO dan semacamnya. Itu sudah sering atau memang sudah bagus standarnya, jadi biasanya menggunakan ISO. Ketiga, akurat. Gambar yang dibuat ukurannya tidak boleh asal-asalan, sehingga harus presisi dan tepat teknisnya. Jadi semisalnya gini ya anak-anak, gambar tidak digambar dengan akurat. Pasti ada perbedaan dengan benda asli yang dimaksud. Jadi yang digambar seperti ini ternyata berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi harus sesuai dengan ukurannya, tidak boleh asal-asalan. Keempat, terukur. Suatu gambar harus memiliki skala tertentu agar dapat ditampilkan secara rapi dan proporsional. Nah, di sini berbicara tentang skala, tentu berhubungan dengan kerapian dan juga bentuk benda yang digambar. Jadi misalnya bentuk benda yang digambar itu skalanya tidak sesuai dengan gambar yang di lapangan atau benda di lapangan ya. Itu tentu nanti pasti saat digambar atau saat ditampilkan ke orang lain pasti mereka bertanya-tanya karena kenapa nih suatu gambar ini kok gambarnya kok berbeda gambarnya dengan aslinya walaupun diskalakan. Jadi kalau skala itu ada skala diperbesar, skala diperkecil. Biasanya untuk gambar teknik atau gambar nah ini biasanya itu skala diperkecil. Adapun kalau skala diperbesar itu untuk sebuah detail dari suatu benda. Semisal detail baut
atau detail suatu komponen dari barang atau bangunan. Kelima, sifat terakhir dari gambar teknik, yakni efektif. Gambar yang dibuat harus tepat dalam penggunaannya, harus sesuai bidang masing-masing. Jadi seperti ini, gambar teknik itu menyesuaikan dengan penggunaannya. Misalnya di gambar teknik otomotif, untuk permesinan dan sebagainya, itu berbeda dengan gambar teknik di struktur bangunan, arsitektur, tentu berbeda. Yang digambar pun berbeda, dan juga ada beberapa simbol-simbol yang hanya ada di gambar teknik untuk mesin. Jadi seperti itu, ada beberapa perbedaan, tapi sebetulnya struktur utamanya atau istilahnya ilmu utamanya ya sama, yakni gambar teknik, tapi lebih menjurus atau mendetail ke penggunaannya sendiri. Misalnya untuk mesin tentu berbeda dengan gambar untuk bangunan. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari dua gambar seperti ini. Coba perhatikan, yang mana yang gambar teknik dan mana yang bukan. Gambar teknik ditunjukkan di gambar sebelah kiri. Kenapa? Di situ terdapat informasi-informasi yang bisa dimengerti oleh orang lain. Yakni ada tulisan atau ada etiket di sisi kanan bawah dari gambar yang kanan, yang kiri. Itu gunanya apa sih? Kita nggak tahu nih, ini palu, bentuknya seperti palu ya. Tapi kalau bila melihat di gambar yang kanan, kita nggak tahu nih palu untuk apa. Dan ternyata di gambar sebelah kiri, di situ ada tulisan palu kaca. Jadi palu ini digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan kaca. Nah, di situ juga ada bagian-bagian dari palu itu sendiri. Nomor 1 ditunjukkan dengan tongkat palu. Sedangkan nomor 2 menyimbolkan kepala palu. Di sini gunaan dari etiket untuk menginformasikan kepada pembaca atau orang yang lain yang melihat gambar ini. Jadi di sini yang termasuk dengan gambar teknik itu yang sebelah kiri ya, Nak. Kalau sebelah kanan tentu tidak bisa dinamakan gambar teknik karena tidak informatif dan juga tentu tidak diskalakan. Nah, perlu ditekankan kembali, jadi gambar teknik itu harus komunikatif, normatif, akurat, terukur, dan efektif. Mungkin sampai di sini saja materi hari ini. Next, nanti kita akan belajar mengenai gambar teknik lebih dalam. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.